dari kelompok keempat akan menyampaikan materi tentang hukum dan nabi-nabi. Yang pertama adalah politik hermeneutis, interplay hukum dan nabi. Tradisi hukum dan nubuatan perkembangan dalam dialog hukum dan nabi menjadi dua kumpulan tulisan otoritatif yang terpisah secara egois, yang merupakan bagian pertama dan kedua dari tiga bagian Alkitab Ibrani. Meskipun pembagian antara keduanya koleksi, tetapi jelas bahwa kedua perangkat tradisi ini saling bertindak erat dalam kehidupan institusional Israel selama kurang lebih 8 abad. Narasi seperti ini secara dan teks perjanjian dan hukum dari hukum berakar kuat di era pramonarki sebagaimana dibuktikan dalam bahan-bahan lama yang mendasari J dan E, dan bahkan dapat dilihat pada poin-poin di D dan P. Titik terhadap institusi publik, kebijakan, dan pemimpin sepanjang monarki, blok narasi dan teks hukum yang ekstensif dibuat untuk ditulis oleh J, E, D, DH, dan para pendahulu P selama seluruh waktu ketika tradisi-tradisi utama diterbitkan secara berurutan. Para nabi juga aktif di Israel. Berbagai era dalam perspektif deuteronomistik, untuk sebagian besar para nabi pra-pembuangan dan pembuangan menunjukkan konsensus bersama secara luas dengan anggapan-anggapan utama dari isi kitab suci. Tradisi Israel kolonial melengkapi hukum Taurat dan para nabi. Tradisi Pentateuk. Para nabi sering menyinggung peristiwa dasar utama dalam sejarah Israel awal. Mereka menganggap hubungan timbal balik yang terstruktur antara Yahweh dan orang-orang Israel. Mereka setuju bahwa dapat diketahui sehubungan dengan kewajiban institusional dan pribadi. Di sisi lain, para nabi tidak dalam kutipan utama atau secara erat mengikuti tradisi hukum, sedangkan para nabi ke nabi kemungkinan kontak dengan tradisi hukum sebagai bervariasi. Beberapa nabi lebih memperhatikan tema-tema tradisi Daud Sion daripada dengan peristiwa-peristiwa Pentateuk dari Exodus dan Penaklukan. Di arah lain, kritik tajam terhadap monarki dan masyarakat berlapis yang diperkenalkan oleh nubuat berdampak pada formulasi tertulis dan Pentateuk mungkin. J dan tentu saja E terpengaruh oleh kritik politik pemerintah terpusat dalam menawarkan versi mereka dari tradisi lama sebagai peringatan atau kontekstif terhadap bentuk politik kerajaan dan penindasan masyarakat yang membayangkan masyarakat suku dan agama. Tradisi hukum historis pada akhirnya menjadi hukum dan nubuat ping hakim dan keselamatan yang akhirnya menjadi para nabi untuk bersama-sama para pendukung dan pengemban tradisi-tradisi tersebut, dengan demikian berinteraksi dan merespons satu sama lain kurang lebih secara langsung selama berabad-abad sebelum fikasi akhir dari tradisi-tradisi tersebut. John Bord dari Natural Law and Practice Justice in the Old Testament dengan penerapan pada Amos, Isa, dan Yehezkiel. Home Rule under Great Empires, Israel Colonial Referee Commitment, formal komunitas Yahudi terhadap hukum sebagai koleksi tetap adalah elemen kunci dalam program restorasi Yahudi di Palestina yang dibina oleh Nehemia dan Ezra dengan persetujuan penuh dari otoritas Kekaisaran Persia. Kanon konsensus mengangkat hukum yang ditepat oleh nubuat. Pandangan ilmiah yang dominan dari proses sastra di mana hukum diberikan bentuk akhir adalah bahwa Genesis Numbers yang terdiri dari bahan-bahan J, EP digabungkan dengan ulangan dipindahkan dari tempatnya pada awal DH untuk membentuk kejadian ulangan. Pandangan minoritas yang berpendapat sebaliknya bahwa Genesis Yosua diedit sebagai satu karya dengan divisi D terbukti di bagian-bagian dari kejadian angkat dan materi P hadir dalam Yosua. Diakui bahwa ulangan secara tidak wajar dipisahkan dari sekuelnya dari Joshua Kings. Faktor utama dalam pemisahan dan yang memilukan dari kitab-kitab ulangan ini mungkin bersifat politis, untuk mengecilkan ciri-ciri militer dan politik dari sejarah Israel sebagai konfederasi suku dan negara-negara agar tidak menyinggung perusahaan Persia. Isolasi sewenang-wenang dari kejadian ulangan sebagai korpus hasrat dalam terima oleh kepemimpinan restorasi restorasi Yahudi di balik penerbitan resmi hukum karena Pentateuch biar isi sebagai peraturan
berorientasi agama dasar yang diperlukan untuk membentuk Yahudi sebagai sektor kolonial semi-otonom Kekaisaran Persia. Studi tentang aliran, tradisi, sastra, dan teologi yang didukung oleh berbagai kategori pemimpin dalam komunitas Yahudi yang dipulihkan secara kuat menyiratkan bahwa cara di mana hukum dan nabi disatukan dan disahkan secara resmi mewakili kompromi di antara kelompok-kelompok saingan yang harus berkolaborasi sampai tingkat tertentu jika upaya Yahudi dan dukungan kuat dari Persia agar ada komunikasi Yahudi yang bersifat di Palestina harus ada ketertiban sipil dan kultus yang sah. Itu adalah hukum yang dilengkapi dengan administrasi Kekaisaran Persia yang menyediakan yang pertama, dan itu adalah sistem kakekuk dusun pengorbanan dan ritual yang berpusat di bait suci diuraikan dalam hukum yang menyediakan yang terakhir. Para imam adalah penjaga sistem kultus. Dapat semakin banyak penyebaran hukum membuktikan pelatihan penafsiran Quran yang dapat menerapkan di seluruh rentang kehidupan sipil dan kultus. Hukum awal muncul pada abad kedua. Kaum awam cukup kuat untuk menggantikan para imam sebagai penafsir hukum yang siapapun yang berhasil mengendalikan pendirian bait suci dalam komunitas Yahudi yang dipulihkan menjalankan kekuatan politik, ekonomi, dan ideologis yang signifikan. Reformasi ulangan telah membatalkan pelaksanaan imam di Yehuda selain Yerusalem, tetapi gagal dalam harapannya untuk mengintegrasikan para imam non-Yerusalem ke dalam tempat kudus yang baru dipusatkan. Beberapa dekade kemudian, sebagian besar fungsi ketidak semua imam Yerusalem yang berkuasa dibunuh, dideportasi atau diceberaikan pada tahun 597 sampai 586 sebelum Masehi. Sensus kanon. Lihat Gerald Stefford, kanonisasi mendengar suara Tuhan yang sama melalui tradisi yang berbeda secara historis. Simboli dan kolonial Israel dan Persia untuk mengamankan kekuasaan mereka di kantor. Namun demikian, para pemenang ada di kebutuhan dan ideologi gerejawi yang masuk akal yang akan mengesahkan mereka sebagai penerus sejati imam kuno. Pandangan dominan tentang imat Israel adalah bahwa hampir semua imam dianggap sebagai orang Lewi, dan semua orang Lewi adalah imam yang sama-sama sah dalam membatasi ibadah pada satu bait di Yerusalem. Reformasi deuteronomik secara tajam mengurangi kebutuhan akan sejumlah besar imam, dengan demikian menciptakan kelebihan pasukan. Garis kekuasaan politik dan agama pasca pembuangan tercermin dalam menyusun hukum dan para nabi serta dalam interaksi interpretatif yang terus berlangsung antara dua kumpulan tersebut. Para imam Harun diri di belakang dokumen P dan pembentukan Pentateuch mereka yang menentukan ditunjukkan dalam stabilitas kultus yang seperti satu yang diungkapkan kepadamu. Saya instruksi dan peraturan yang terperinci terbentuk satu sapuan materi tersebut dalam Pentateuch yang sudah jadi. Pandangan kemampuan Adrodit yang dianut oleh mayoritas elit awam yang harus bekerja sama dengan Persia memandang kultus sebagai program yang hampir mandiri untuk menjadi seorang Yahudi yang baik, yang pada saat yang sama harus tunduk pada otoritas Persia. Praktek kultus P dan sebagian besar hukum P berkaitan dengan melawan kejahatan dan kontaminasi alam. Pandangan kritis Levikal mungkin kurang terpadu dalam penggabungan berbagai merek perbedaan pendapat, cenderung melihat kultus sebagai sangat tergantung pada pertobatan dan komitmen moral, dan pada pemahaman yang disesuaikan dengan baik tentang sejarah Israel, agar dapat hukum dengan layar di masing-masing negara set baru dari kondisi yang diubah. Hukum ulangan menentukan keadilan sosial secara radikal dibingkai oleh seruan dan motivasi dan menghina untuk mematuhinya karena rasa terima kasih dan cinta, dan harus dibaca terus-menerus saling mempengaruhi dengan perjalanan sejarah dan buatan dari mustek pengasingan seperti yang diceritakan oleh DH. Dengan cara pandang ini, hukum dan kultus secara fundamental terlibat dalam melawan kejahatan dan ketidakadilan manusia, baik dalam perbuatan individu maupun dalam struktur kekuasaan impersonal. Berbeda dengan mengunjuk rasa yang menentang kehadiran pasca pembuangan ini, kita mendengar banyak suara mereka dalam tulisan-tulisan kenabian akhir pada Mazmur, ratapan, dan ucapan syukur. Dan dalam komentar pahit dari liberator kebijakan yang skeptis, keberagaman ini berarti bahwa mereka mungkin tidak membentuk organisasi atau
partai politik yang berkelanjutan tetapi tersebar di berbagai relung kelembangan. Dalam bentuk akhir hukum, P meyakinkan bahwa struktur, kultur, dan hukum menonjol sebagai pilar utama dalam kumpulan tersebut. Tetapi pada saat yang sama melalui penyertaan JE dan ulangan, struktur-struktur itu dia atur. Berikut tradisi Israel kolonial mengkapi hukum Taurat dan para nabi. Ketika kita mengatakan begitu banyak kepala ternak atau ketika kita menghitung hidung mage untuk suku dalam JE Shevet, Kriyat Arba untuk Hebron yang terakhir dalam JE, dan pada Aram untuk tanah air Laban atau Aram Naharaim di J. Dalam istilah pemujaan, P berbicara tentang pelanggaran atau perampas yang tidak sah dari jabatan imam dan menggunakan avodah secara ketat untuk kerja manual atau bukan untuk pelayanan pemujaan kuil seperti dalam sumber Pentauchal lainnya. Gaya P yang metodis dan tepat sangat terlihat dalam instruksi dan peraturan yang lebih banyak mencakup 1745 ayat dan dalam jumlah yang cukup besar dari daftar suku dan topografi sebesar 333 ayat lainnya. Bahkan narasinya disajikan dalam ukuran yang sama dan bentuk yang megah, kira-kira 517 ayat, yang menampilkan teknik-teknik sastra dan gaya ikonik yang dimaksudkan pengajaran. Karena P dapat menghasilkan efek yang luar biasa dengan gaya ini, seperti dalam pembukaan Beri Rama dari Kisah Penciptaan dan dalam negosiasi licik antara Abram dan Hebron untuk pembelian gua Machpelah, kejenuhan dan keputusan yang dirasakan oleh banyak pembaca mungkin tidak ada hubungannya dengan gaya daripada dengan keasikan P dengan ritual dan pembacaan teologi sejarah yang tidak berwarna dan dibuat-buat. Sebuah perjanjian dengan Nuh dalam Kejadian 9 ayat 1-17 disegel oleh pelangi, menjanjikan bahwa bumi tidak akan pernah lagi dihancurkan dan mengizinkan makan daging selama darahnya telah dikuras, atau sebelum ini manusia vegetarian. Aturan rumah di bawah kerajaan besar atau pemulihan kolonial Israel. Sebuah perjanjian dengan Abraham dalam Kejadian 17 dimeteraikan dengan upacara sunat dan menjanjikan keturunannya kebesaran nasional dan kerajaan, kepemilikan tanah dan kehadiran ilahi yang kekal. Sebuah perjanjian dengan orang-orang Israel dalam Keluaran 31 ayat 12-18 dimediasi oleh wahyu hukum kepada Musa dan dimeteraikan oleh pemeliharaan Sabat yang secara terang-terangan mengemakan tema Tuhan yang beristirahat pada hari ke-7 setelah menciptakan dunia. Terdapat pada Keluaran 31 ayat 17 dan juga Kejadian 2 ayat 2-3. Cara lain untuk melihat struktur P adalah dengan memilih dua jenis formula yang menandai selesainya terhadap yang berurutan dalam karya sejarah di satu sisi, dan yang menekankan pemenuhan pemerintah Tuhan yang terus-menerus di sisi lain. 12 kesimpulan atau penyelesaian membatasi 3 momen penting dalam kisah imamat. Yang pertama, penciptaan dunia, Kejadian 2 ayat 1-2. Demikianlah selesai langit dan bumi dan segala isinya, demikianlah Allah menyelesaikan kerjaannya yang telah dilakukannya. Yang kedua, pembangunan kemah suci di padang gurun. Keluaran 39 ayat 32 dan Keluaran 40 ayat 33. Demikianlah selesailah segala pekerjaan kemah suci, kemah pertemuan menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, pembagian tanah setelah mendirikan kemah di Silo, Yohanes 18 ayat 1 dan Yohanes 19 ayat 21. Jadi mereka selesai membagi tanah itu. Analisis P melalui rumusan kesimpulan dan pelaksanaan ini memunculkan korespondensi struktural yang pasti antar pencipta dunia dan pembangunan tabernakel dan keberhasilan pendiriannya di tanah. Ada juga korespondensi struktural antara Batranu dan tabernakel 1-3. Beberapa penafsiran mendeteksi skema kecenderungan gegabah dalam P untuk mendorong kembali asal-usul kultus Israel ke dalam maksud Tuhan dalam penciptaan atau Tuhan beristirahat pada hari Sabat pula dasar. Gambaran dunia P adalah bumi piringan datar yang diatapi oleh cakrawala berbentuk setengah lingkaran yang kokoh dan transparan dengan perairan yang mengancam tetapi terkendali di bawah bumi dan di atas cakrawala.
Kosmos ini adalah lingkungan yang diatur oleh aturan yang tertib bagi manusia yang mengantisipasi bahtera Nuh dan tabernakel di padang gurun sebagai lingkup aman yang diberikan Tuhan lebih lanjut untuk melindungi umat manusia dan akhirnya Israel dari kekacauan alam dan sejarah. Pendirian tabernakel di Kanaan setelah lama menggambar mendadak semacam ciptaan kedua di mana Israel menerima rumah yang aman yang akan tetap tak tergoyahkan selama kultus yang diatur oleh aturan untuk penyembahan Tuhan dijalankan dengan setia. Keyakinan imam tentang perintah penciptaan yang harus dihormati dengan cermat oleh orang Israel dalam makanan mereka. P mengasumsikan 3 ordo makhluk hidup, masing-masing dengan ciri anatomi yang khas dan habitat yang terpisah. Dan yang dimaksudkan untuk tidak pernah melanggar aturan memasang satu sama lain. Yang pertama, makhluk bumi yang berjalan dengan kaki dan ditutupi kulit. Yang kedua, makhluk udara yang terbang dengan sayap dan tertutup bulu. Pemulihan kolonial Israel. Kata terakhir dari peringatan dan hukum yang kuat dari kitab Ulangan, hasilnya adalah campuran dari sistem utang dari Deuteronomis dengan sistem polusi dari partisan imam. Former menekankan kerawanan moral dan sejarah status dan masa depan Israel dalam situasi yang tidak adil secara sosial. Sementara terakhir menekankan atau keterpurukan dunia seperti yang dimediasi oleh mekanisme stabilisasi kultus. Kedua aksen dalam hukum dasar ini dengan semua afinitas dan kontradiksi yang utuh diteruskan ke aktor sosial dan tradisi Yahudi pasca pembuangan yang kemudian menghasilkan koleksi definitif lebih lanjut dari kitab suci yang dikenal sebagai para nabi dan tulisan. Yang berikut menghilangkan nabi. Yang pertama, Yehezkel. Yehezkel adalah seorang nabi yang dibawa ke Babilonia dalam demonstrasi dari 9 orang yang memerintahkan asap terakhir yang pantas bagi Yehuda sampai kehancurannya di 586. Namun, setelah itu ia dengan cepat beralih ke tugas meletakkan dasar teoristik dan pastoral bagi orang-orang Yahudi yang diasingkan. Perang mengajar Nabi justru untuk membangun kembali identitas kolektif dan akuntabilitas Israel dengan mengubah dan mendisiplinkan orang buangan satu persatu sebagai anggota komunitas baru yang dapat dipercaya. Sementara dosa Yerusalem lama telah tumbuh begitu besar sehingga orang-orang saleh tidak mungkin dapat menghindari hukumannya. Yerusalem baru akan terdiri dari orang-orang yang menaruh kesetiaan mereka sepenuhnya kepada Yahweh dan dengan demikian tidak akan pernah lagi menyumbangkan bagi mereka pada akumulasi dosa yang dapat menambah dasar-dasar komunitas. Dimulai dengan visi Yahweh yang agung yang mengacu pada tradisi lama, penobatan kultus dan kosmi Yahweh serta detail ikonik dari mitos dan ritual Asyur sampai Babilonia. Yehezkel menegaskan kesucian dan kehormatan Tuhan Israel yang mengharuskannya untuk menghancurkan politik dan pendirian agama Yehuda, tetapi juga mendorong untuk membuktikan kehadiran yang sebenarnya dalam sejarah dengan memurnikan dan memulihkan kondisi Yehuda. 2. Yesaya dari pembuangan. Melengkapi hukum Taurat dan para nabi, merusak di atas segalanya untuk memahami pekerjaan secara keseluruhan, telah menjadi hipotesis bahwa 4 refleksi diperpanjang pada sosok pelayan yang dikenal sebagai nyanyian hamba adalah gubahan independen yang disisipkan secara sekunder ke dalam konteks kekiniannya, sehingga
Nyanyian hamba dan pelayan dari sisa pekerjaan memiliki dua identitas berbeda yang tidak berhasil direlasikan oleh seorang redaktur, atau bahkan hal yang mana yang akan dilakukan oleh Allah dan Israel dan bangsa-bangsa yang harus dilakukan oleh hamba. Ketika masalah hamba didekati dengan cara ini, menjadi jelas bahwa hamba adalah salah satu dari sejumlah cara berbicara tentang Israel. Dalam hal ini, sehubungan dengan Israel, aspek kesadaran ini seperti yang dilambangkan oleh perwakilan dari masa lalu dan juga sekarang oleh seseorang yang bekerja di masa sekarang, mungkin Nabi itu sendiri. Ketiga, Nabi dari bait suci yang dibangun kembali. Hagai dan Zakaria adalah nabi terakhir yang terkait dengan peristiwa sejarah diketahui, karena mereka juga nabi pertama yang tujuan langsungnya dilakukan oleh para pemimpin komunal. Hagai. Kitab Hagai ini terbagi antara kata-kata nabi yang mendesak pembangunan kembali bait suci dan kata-kata nabi yang mendesak keteguhan dalam usaha. Sang nabi memprotes bahwa hanya ketika bait suci dibangun kembali, kemakmuran akan muncul dari tanah Palestina dan dari kemurahan hati bangsa-bangsa yang terkait pada kemegahan penyembahan Yahweh di Yerusalem. Menggunakan gaya yang kontroversial, Hagai membatasi keraguan dan menghindari masyarakat dengan memanggil mereka untuk mempertimbangkan kekayaan kecil orang-orang hingga saat ini dan memotivasi mereka untuk mengambil risiko biaya rekonstruksi candi sebagai satu-satunya jalan tindakan yang akan mengamankan berkat Yahweh. B. Zakaria 1-8. Penglihatan itu penuh dengan gambaran yang aneh yang dijelaskan oleh utusan yang menafsirkan dengan cara penglihatan Yehezkel. Mereka dikelompokkan dalam cincin, tetamatik longgar atau struktur chiastik yang menempatkan karya Yosua dan Zerubabel di tengah dan dikelilingi oleh 5 bingkai konsentrik langsung berpasangan. Yerusalem membelah dari bangsa-bangsa. Penglihatan 2 dari 3 dan dibersihkan dari kejahatan. Penglihatan 6 dan dicakup lebih jauh oleh kerangkaan luar patroli penunggang kuda yang pada awalnya menemukan bumi tenang dan pada akhirnya pergi untuk meledakkan semangat pada bangsa-bangsa. Kita masuk pada pembahasan yang berikut, yaitu Nabi memulihkan yang berkonflik. Tulisan-tulisan nubuat terakhir yang disusun jatuh pada periode Persia. Setelah pembangunan kembali bait suci, kemungkinan semuanya muncul sebelum reformasi Esra dan Nehemia pada paruh kedua abad kelima. A. Yesaya 56-66. Tidak salah lagi pengaruh gaya dan konseptual dari Yesaya dari pembuangan dan pasal-pasal tersebut, tetapi juga jelaskan bahwa Yesaya 56-66 mengandaikan kembali ke Palestina dan pembangunan kembali bait suci. Jika berbicara tentang Yesaya ketiga, istilah itu harus berlaku untuk menulis puisi utama dalam bab 60-62 yang paling mendekati gaya dan pemikiran bab 40-55 dalam menyampaikan pengumuman gembira tentang penebusan Sion yang tertunda, tetapi masih tertunda.
ketika lebih banyak orang buangan dikumpulkan, bangsa-bangsa akan berkontribusi pada kultus Yahweh dan perdamaian serta kebenaran akan berkembang tanpa batas. Sosok hamba dalam pasal 63 ayat 1 sampai 6 dapat berbicara tentang misi nabi itu untuk melayani komunitas. B. Malaki. Kitab Malaki menyoroti lebih lanjut ketegangan para di dalam komunitas pasca pembuangan karena lemahnya kepemimpinan. Karya ini dibangun dari 6 nubuat dalam bentuk perselisihan dengan para imam dan orang-orang, dan dapat dikatakan tentang yang terakhir penyirat bahwa elit sosial, ekonomi, dan politik sedang dalam pandangan. Nabi menetapkan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, Yahweh mencintai Israel berbeda dengan Edom yang telah ia hancurkan dan tidak akan memulihkan. Mungkin mengacu pada tekanan pada Edom oleh orang-orang Arab Nabatea. Yang kedua, Yahweh membenci hewan inferior yang dipersembahkan oleh para imam dan orang-orang dalam pengkhianatan perjanjian dengan Lewi yang mengamatkan imamat yang setia. Pembahasan yang berikut, yang kelima, Yahweh mengutuk pemotongan yang meluas dari persembahan dan persembahan yang telah menghasilkan panen yang buruk. Bentuk perselisihan ditandai dengan baik dengan pernyataan pembukaan suatu prinsip atau norma oleh Nabi, diikuti dengan penolakan atau proses dari pendeta atau orang, dan diakhiri dengan pembuktian pernyataan asli disertai dengan teguran dan ancaman penghakiman. Untuk memajukan posisi ekonomi mereka, para penyembah yang berkecukupan sedang memotong jalan pintas dengan menahan persembahan atau menambah persembahan yang lebih rendah. Melengkapi hukum Taurat dan para nabi menganggap imamat petanan sebagai benar-benar korup dan akan segera diganti atau direformasi secara radikal. Kitab Pembaca dan Yoel menggunakan peristiwa dan pengalaman sejarah Edom dan Yehuda untuk memperkenalkan dan memperbesar pada hari kedatangan Yahweh ketika bangsa-bangsa akan diadili.